Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Botak News. Informasi pemilu kali ini Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 dari Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Bertempat di Balai Desa Tapos 1, Panitia Pemungutan Suara, PPS Desa Tapos 1, melaksanakan pelantikan dan sumpah janji kelompok penyelenggaraan pemungutan suara KPPS. Pelantikan KPPS Desa Tapos 1 dipimpin langsung oleh Ketua PPS Rahmat Kartolo. Hadir dalam acara tersebut, Farid Ma'ruf Binwil Kabupaten Bogor, Eris Rismawan Camat Tenjolaya, Kapten Ferianto dan Ramil, Aibtu Asep Sumatri mewakili Kapolsek, Sertu Maslikun Babinsa, Maman Nuriman Kades Tapos 1, Yeni Binawilayah Kecamatan, Ira Rahmawati dan Neng Nihas, Komisioner PPK, Adi Sugianto PKD, MUI Desa, dan 252 KPPS yang dilantik. Eris Rismawan Camat Tenjolaya, dalam sambutannya terkait pelantikan dan sumpah janji KPPS, dimaksudkan agar penyelenggara menjadi amanah dan legitimate dalam melaksanakan tugas sebagai bagian dari penyelenggara pemilu. Juga mengucapkan selamat atas dilantiknya para KPPS Desa Tapos 1, terus junjung tinggi kejujuran dan bertanggung jawab pada setiap kegiatan pemilihan umum. Sementara Maman Nuriman Kepala Desa Tapos 1, mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu karena telah dilantik sebagai KPPS Desa Tapos 1. Suksesnya pemilihan umum 2024, tentu juga atas perjuangan KPPS di lapangan, sehingga apa yang dilakukan merupakan tanggung jawab bersama untuk mensukseskannya. Dari Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, berita objektif, terukur dan akurat, Botak News melaporkan. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya. Keputusan suara pemungutan suara di Desa Tapos 1 Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor pada pemilihan umum tahun 2024, TPS 1 BP Lailatul Hasanah, Jaka Wijaya, Wijayaksa, Jamsi Wijaya, Muhammad Wawang Setiawan, Nanda Iskandar, Tina Agustina, Widya Yuniarsi. TPS 2 Dani, Eva Rahman Pusalihat, Jamaludin Madrawi, Mia Sumiati, Siska Nurhayanti, Yasinta Amarenta Putri. TPS 3 Dede Sulaiman, Eva Ferdiansa, Fauji Artian, Muhammad Akbar Karim. Sebagai anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan perundang-undangan, dengan pedoman pada Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kamis tanggal 25 bulan Januari tahun 2024 bertempat di Aula Desa Kapo 1. Saya, anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara, bertekad untuk bekerja keras menyelenggarakan pemilu. Dengan ini menyatakan janji kepada rakyat Indonesia selama dalam jabatan kami sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas rahasia, jujur, adil, secara profesional, efektif, dan efisien. 2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di tingkat TPS yang telah ditetapkan oleh KPU dengan bersungguh-sungguh, transparan, dan tanggung jawab. والسلام على الله تعالى وصحابة رسول الله أجمعين آمين آمين الحمد لله رب العالمين الحمد يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صلاة أمرنا من القرآن الكريم ومغفرته واستغفرته وسلم محمد صلى الله عليه وسلم حياة وسلامة زاد وبركة صلاة الحبيبين وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والبارك قال سيدنا أربني اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغارا اللهم اغفر رحمة ونغفر على ذنوبنا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hormat kepada Bapak Camat Tinjolaya yang saya sangat menghormati, Pak Eris. Yang terhormat kepada Bapak Mas, Pak Asep yang saya sangat menghormati. Pada semua ibu-ibu anggota PPS yang tidak bisa disebutkan satu persatu dengan berarti rasa hormat yang saya puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan begitu kenikmatan kepada kita umat iman dan Islam dan umur. Mudah-mudahan pada sore hari ini diberi kesehatan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu buat salawat dan salam pada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut yang saya mudah-mudahan yang bersyukur kepada kami. Pertama, saya mengucapkan kepada khususnya Desa Kapo 1 pada akhir nanti pelaksanaan pemilihan tanggal 14 Februari, jaga kesehatan pada semua warga kita. Jangan sampai dalam pelaksanaan dalam pekerjaan kita ada yang mengeluh. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi saya ini kesempatan baru pertama kali bisa berwajah, bisa bertatap muka langsung. Pak saya menanyakan, walaupun tadi oleh pembawa acara terima kasih hamba Tinjolaya, ya, tapi belum tentu etan mama teh saha nu sabenerna gitu kan. Ya saya
hadis karena bareng gitu kan, bareng Bapak Kanisman pindah, yang pindah itu camat Cariwin ke Tenjo Laya. Kalau tamat Tenjo Laya mah bukan pindah, alih tugas ke dinas sosial gitu kan, ya beda. Hampir setahun 2 minggu tugas di Tenjo Laya ya, karena pas kali ke sini pas hari ibu, walaupun ibu-ibu nanti tak nyuci, kita nyuci, kita buka piring, kita ngejo, padahal tanggal 22 itu hari ibu nama ngajepan rekor. Rusak atau lancarnya, terhambat atau baiknya, mulai dari KPPS. Kalau KPPS nggak kerja, rusak negara ini. Jadi menentukan negara ayeuna lain presiden, lain MPR, lain DPR, KPPS ayeuna mah, bener kan? Ini tanggal 14 Februari, lamun ibu-ibu, bapak-bapak kasarean, pentingna begadang, pemilu kaganggu, pemilu kehambat. Dampaknya apa? Dampaknya akan menjadi masalah dalam seleksi kepemimpinan nasional maupun daerah. Ketika ada masalah dalam proses pemilihan kepemimpinan nasional, maka semua urusan yang berhubungan dengan negara akan bermasalah gara-gara KPPS kasarean. Iya. Sarekabeh. Saya ucapkan selamat, pertama selamat sudah dilantik. Yang kedua saya ucapkan selamat mengalami penderitaan. Emang jadi KPPS sebenarnya. Selamat mengalami penderitaan. Tapi jadikan penderitaan itu kemudian sebagai bagian dari pengabdian kita, sebagai bagian dari pembuktian kita, sebagai bagian dari keinginan kita memunculkan nasionalisme, membangun negara, mulai dari penyelenggaraan pemilu di tingkat TPS, yang itu hanya bisa dilakukan oleh KPPS. Tanggal 14-nya, ketika KPPS ini masih melakukan aktivitas, kita standby bareng-bareng, kita dampingi teman-teman di KPPS, jangan sampai merasa bekerja sendirian tanpa ada kehadiran kita. Bisi butuh nanaon wayahna pakade siapkeun gitu. Tega teu gitu. Jadi itu peran KPPS ini tidak bisa dianggap enteng, tidak bisa dianggap kecil. Justru beban, justru tanggung jawab, justru langkah awal menuju kehidupan demokrasi yang maju dan sehat ini berasal dari KPPS. Nah, biasanya ya tadi saya sampaikan di situ Daun, saya sampaikan di Cinangning, saya sampaikan gue mau tidak kamu sih, gue penyebar pakai dari pemilu ke pemilu. Biasanya penyakitnya dua dan harus kita hindari. Biasanya tiap pemilu itu tidak lepas ada kehadiran dua kelompok. Kelompok pertamanya namanya uncal. Hadir, lupa uncal ini dia. Apa uncal? Usaha nipuan caleg. Ayo mentang-mentang di KPPS diundang caleg ieu, diundang caleg itu. Ayo urang boga suara, urang ge diarahkeun segala macam. Ayo ieu di porotan, itu di porotan, suara teu kabagian. Usaha nipuan caleg. Awas, jangan sampai ada kejadian KPPS menjadi bagian dari uncal. Yang kedua, pangkatnya lebih tinggi lagi dari uncal, namanya golput. Apa golput? Golongan pencari uang tunai. Mereka lebih bahaya. KP di komersil itu. Karena begitu masuk ke proses pemungutan suara, akan banyak pihak yang coba berinteraksi dengan bapak-bapak, ibu-ibu anggota KPPS ini untuk menjalin aksesibilitas supaya bisa tembus, supaya bisa komunikasi. Hayang menang data iyalah, data itulah, kopian iyalah, kopian itulah. Ini pasti akan terjadi.